Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari saya, yaitunya membahas tentang Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang mana ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, untuk terjemahannya, aku dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi bahwa tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat dan patuh. Jadi itu merupakan beribadah dalam arti lain. Kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Sebab tujuan dari ibadah adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara garis besar, ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Jadi ibadah mahdhah ini merupakan ibadah yang dilandaskan kepada dalil khusus atau ibadah yang ditetapkan ketentuan pelaksanaannya, seperti salat, puasa, zakat dan haji. Seperti salat misalnya, itu kan salat dalam sehari 5 waktu, sehari semalam. Jadi karena sudah ditentukan waktunya, kita tidak boleh meringkas, kita tidak boleh menjadikan sholat itu 6 waktu sehari semalam, karena yang dalam Al-Quran dan hadis itu hanya 5 waktu sehari semalam. Kemudian ghairu mahdhah itu ibadah yang dilandaskan kepada dalil umum, atau ibadah yang tidak ditetapkan ketentuan secara khusus dalam pelaksanaannya. Nah, contohnya seperti zikir. Nah, itu kan zikir tidak ditentukan kapan waktunya dan kapanpun boleh kita melakukan zikir. Kemudian menyantuni anak yatim. Nah, itu kan merupakan suatu perbuatan yang tidak harus ditentukan waktunya, kapanpun, mau siang, malam, kita boleh menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin. Kemudian berbuat baik. Nah, berbuat baik ini itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan terus menerus, tidak ditentukan kapan waktunya kita harus berbuat baik kepada orang lain. Nah, jadi itulah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Kemudian ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan ibadah kepada Allah itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik bentuk dan dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas hidup. Jadi tujuan kita beribadah tadi kan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, seperti pada surat Az-Zariyat tadi, itu kan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita sebagai manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihatkan kepada Allah bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian penghayatan dan pengalaman selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam artian sempit maupun luas. Nah, jadi ketika kita dalam situasi yang sempit ataupun lapang,
kita hendaknya harus melakukan senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau untuk ibadah ini itu sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tidak bisa berdiri untuk melakukan salat itu, kita bisa sambil duduk. Jika tidak bisa duduk, bisa berbaring. Jika tidak bisa berbaring, boleh dengan isyarat. Nah, jadi untuk penghalang salat itu hanyalah mati saja. Kemudian senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yang dimanifestasikan dengan beribadah kepadanya. Jadi itulah tujuan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian integrasi penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Proses manajemen sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al-Quran dan diaplikasikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Memang dalam Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen secara rinci, tapi bagaimana kita menggali dan menafsirkannya sehingga misalnya kita meyakini bahwa itu merupakan ilmu manajemen. Kemudian karena sungguhnya manajemen telah ada dan tercantum dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam, seperti fungsi-fungsi manajemen, perencanaan perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Bahkan Al-Quran dan hadis memberikan arahan tentang keterampilan pemimpin dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian Rasulullah juga telah mencontohkan implementasi partisipatif manajemen. Beliau kerap melibatkan para sahabat dalam mengambil keputusan. Nah, jadi ketika Rasulullah itu mengambil keputusan, jadi dia sering melibatkan para sahabatnya. Rasulullah tidak mengambil keputusan sendiri. Contoh yang monumental tentang manajemen partisipatif ini bisa dilihat dari keberhasilan Rasulullah dan sahabat dalam perang Khandaq. Nah, jadi keberhasilan perang Khandaq itu merupakan di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya memanajemen untuk perancangan perang tersebut sehingga perang tersebut mendapatkan kemenangan. Di samping itu Rasulullah juga sangat piawai dengan memberikan motivasi kepada sahabat secara tepat sesuai dengan keadaan sahabatnya. Jadi Rasulullah sering memberikan motivasi kepada sahabat yang bisa saja sahabat itu merasa capek, kewalahan gitu. Jadi Rasulullah memberikan motivasi untuk menyemangatkan para sahabatnya kembali. Beliau tidak hanya memotivasi untuk masalah akhirat saja, beliau juga memotivasi para sahabatnya untuk selalu optimal di semua posisi dan peran kehidupan masing-masing. Mungkin hanya itu penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.